201 musuh yang ditakdirkan 4. Su Zijin melihat Gu Qingqing tidak bergerak, lalu ia mulai menyindir Gu Qingqing, mengapa tidak berani keluar? Apakah karena Zining ada di luar? Gu Qingqing tidak menjelaskan apapun kepada Su Zijin. Dengan ekspresi dingin, ia memperingatkan, aku harap kamu tidak memberitahu Ni Zining dan Leng Xicheng tentang persaingan kita. Aku juga tidak akan memberitahu Leng Xicheng. Jika ingin mengalahkanmu, aku sendirian sudah cukup, kata Su Zijin sambil melirik Gu Qingqing dengan tatapan menghina. Su Zijin segera melangkahkan sepatu hak tingginya. Sebelum keluar, ia masih ingin membalas dendam dan balas menabrak Gu Qingqing. Gu Qingqing menyamping dan menghindarinya, lalu melihat Su Zijin berjalan keluar pintu utama. Ketika Su Zijin masuk mobil, Ni Zining masih sedikit bingung, kamu hari ini. Awalnya Ni Zining berkata bahwa ia akan menjemput Su Zijin pada pukul 5. Namun, ia terjebak kemacetan di jalan. Ketika sampai di tempat, waktu sudah menunjukkan pukul 6. Pukulan Leng Xicheng tidak terlalu keras. Ni Zining telah pergi ke dokter untuk memeriksa dan berobat. Ia juga sudah mengoleskan obat untuk meredakan bengkak dan kondisi wajahnya sudah jauh lebih baik, tetapi masih ada sedikit memar saat ini. Tidak apa-apa, aku sedang bekerja, kata Su Zijin sambil menggertakkan giginya saat mengucapkan kata bekerja. Jika bukan karena Su Zijin telah berjanji pada Gu Qingqing untuk tidak memberitahu Ni Zining dan Leng Xicheng, ia pasti sudah membunuhnya sekarang. Bekerja adalah hal baik. Tidak apa-apa jika Ni Zining dipukul Leng Xicheng dengan bola bowling. Tidak heran juga ia bertemu dengan Gu Qingqing. Nyatanya, sejak Ni Zining memutuskan untuk menerima Su Zijin, tidak mungkin lebih awal. Sejak Ni Zining tahu bahwa Leng Xicheng dan Gu Qingqing sudah menikah, bahkan, ketika Ni Zining memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat, ia sudah tahu bahwa tidak akan ada kemungkinan lagi bagi dirinya dan Gu Qingqing. Aku pasti akan bekerja keras, kata Su Zijin, lalu melanjutkan dalam hati, bekerja keras untuk memenangkan persaingan ini dan membuat Gu Qingqing mengundurkan diri. Ni Zining diam-diam menghela napas dalam hati ketika mendengar Su Zijin berniat bekerja begitu keras karena kata-katanya. Meskipun Su Zijin arogan dan keras kepala, ia benar-benar sangat baik pada Ni Zining. Sementara itu, Su Zijin berpikir bahwa Gu Qingqing bekerja di Su Yi dan Leng Xicheng juga yang memperkenalkannya kepada Su Yi. Selain itu, Su Yi menerima proyek periklanan untuk fase baru grup Leng. Jika melihat hubungan dekat antara Leng Xicheng dan Lin Zuyi, kelihatannya, Leng Xicheng berniat untuk bekerja sama dengan keluarga Lin. Si Zijin harus memperhatikannya. Setelah pulang ke rumah, Su Zijin segera menelepon Leng Xicheng. Pertama, ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Leng Xicheng karena telah memberikan pekerjaan kepadanya. Kedua, ia ingin menanyakan tentang hubungan Leng Xicheng dengan keluarga Lin. Kakak Xicheng, aku sudah pergi ke Su Yi. Begitu aku sampai di sana, aku langsung bekerja di bawah Lin Zuyi. Lingkungan kerja Su Yi cukup baik. Aku sangat menyukainya. Baguslah kalau kamu menyukainya, jawab Leng Xicheng yang sedang duduk di dalam mobil. Leng Xicheng tahu sifat Su Zijin yang sombong dan keras kepala. Su Zijin juga selalu ingin mendapatkan yang terbaik dan melakukan sesuatu dengan bagus, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mau ditempatkan dimanapun, pasti akan menjadi kacau. Jika tidak, mengapa perusahaan Su tidak segera membiarkan Su Zijin kembali dan malah membiarkannya bekerja di luar untuk melatih pengalaman sekaligus mengendalikan sifat pribadinya? Bagaimanapun, Leng Xicheng tidak menyukai Lin Zuyi. Karenanya, ia mengirimkan sebuah masalah besar untuknya. Biar Lin Zuyi juga disiksa nona kedua keluarga Su. Aku dengar Su Yi menerima proyek iklan grup Leng. Aku akan bekerja keras, kata Su Zijin. Diam-diam, ia mengeluh dalam hati, jika bukan karena perjanjianku dengan Gu Qingqing, aku pasti sudah memberitahu Kak Xicheng sejak awal. Tidak apa-apa, aku pasti akan mengalahkan Gu Qingqing, membuatnya mengundurkan diri, dan membuatnya malu di depan Kak Xicheng. Masih ada hal yang harus kulakukan. Aku tutup dulu teleponnya. Leng Xicheng menutup telepon tanpa menunggu Su Zijin mengucapkan selamat tinggal. Mobil melaju sepanjang perjalanan dan berhenti di lampu merah persimpangan luar gerbang Villa Xishan. Leng Xicheng bersandar di jendela mobil sambil melihat ke arah perumahan yang jauh dengan tatapan mata yang gelap dan dalam. Kebetulan ada Bas yang juga sedang menunggu lampu merah di samping mobilnya. Kebetulan juga, orang yang duduk di samping jendela Bas adalah Gu Qingqing. 202 tamu tak diundang, 1. Gu Qingqing di atas, sedangkan Leng Xicheng di bawah.
Apalagi, jendela mobil Leng Xicheng dibuat khusus untuk menghindari sorotan kamera dari luar dan juga anti peluru. Bahkan, jika Gu Qingqing menundukkan kepala, ia tetap tidak akan bisa melihat siapa yang ada di dalam mobil itu. Meskipun Gu Qingqing tidak bisa melihat Leng Xicheng dan juga tidak menyadari bahwa pria itu sedang berada di bawah sana, ia masih tetap merasa khawatir, jika Su Zijin pulang dan keceplosan, aku pasti akan ketahuan. Gu Qingqing sedang menunggu panggilan telepon dari Leng Xicheng, sementara Leng Xicheng juga sedang menunggu panggilan telepon dari Gu Qingqing. Pria itu berharap sebuah panggilan telepon akan muncul dan itu adalah panggilan dari Gu Qingqing. Tidak akan ada siapapun yang menyangka bahwa ada bermacam-macam aplikasi mulai dari WeChat, Qiki, Space, Weibo, dan banyak lagi di ponsel pribadi Leng Xicheng. Semuanya hanya ditujukan untuk mengawasi status pribadi Gu Qingqing. Sebelum menikah, Gu Qingqing masih rutin memperbarui status pribadinya dan memposting beberapa komentar yang tidak berbahaya. Tetapi, setelah menikah, Gu Qingqing menyembunyikan hampir semuanya kecuali sesekali berbagi ilmu periklanan. Leng Xicheng terus memegang teleponnya dan menatapnya hingga hampir muncul lubang di layar telepon. Ia terus menunggu sampai lampu merah berakhir. Mobil kembali menyala, tetapi masih tetap sama. Gu Qingqing tidak menanggapi sama sekali. Leng Xicheng kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku dengan marah. Saat ia mengangkat kepala lagi, kebetulan bus sudah melaju dan berbelok ke bagian belakang mobil. Ketika Leng Xicheng mengangkat kepala, kebetulan ia tidak melihat Gu Qingqing di dalam bus. Bus akan segera sampai di halte. Villa Xishan sudah sangat dekat. Leng Xicheng tiba-tiba berkata, lupakan saja. Kembali ke apartemen King Cheng. Sekretaris Cheng sontak terkejut. Ini sudah hampir sampai di depan pintu rumah, tapi Tuan masih tidak mau masuk. Bukankah Tuan selalu khawatir jika penyakit Nyonya tidak kunjung sembuh? Batinnya, ia pun bertanya, penyakit Nyonya. Leng Xicheng memotong dengan dingin, hanya sedikit flu, tidak akan mati. Orang muda harus lebih bertahan. Sekretaris Cheng kehilangan kata-kata. Selain itu, Leng Xicheng selalu mengatakan bahwa Nyonya Leng sedang flu. Padahal, sebenarnya flu Leng Xicheng lebih parah, kan? Sekarang Leng Xicheng masih berbicara dengan suara yang sengau. Meskipun setir sudah diputar, Sekretaris Cheng masih tidak lupa bertanya, kalau begitu, apakah ingin saya katakan kepada pembantu bahwa Tuan juga kena flu dan masih belum sembuh? Kali ini, Leng Xicheng tidak menjawab. Tetapi, Sekretaris Cheng bisa melihat mata Leng Xicheng yang sedingin es di kaca spion. Bus berhenti tepat ketika mobil itu berbalik. Gu Qingqing berjalan ke kiri, sedangkan mobil Leng Xicheng melaju ke kanan. Ketika Gu Qingqing kembali, ia masih melihat sekeliling seperti pencuri. Ia takut Leng Xicheng sudah menunggunya di rumah. Kecemasan ini terus berlanjut hingga Gu Qingqing berangkat kerja keesokan harinya, tetapi masih belum ada perubahan juga. Barulah Gu Qingqing bisa menghela napas lega. Namun, ia masih harus melihat Su Zijin di Suyi. Gu Qingqing dan Suyi terlalu kesal, enggan, dan jijik untuk saling melihat, apalagi saling berbicara. Bahkan, jika mata mereka bertemu, mereka pasti akan memelototi satu sama lain. Tetapi, selama Su Zijin tidak membocorkan tentang Gu Qingqing yang bekerja di sini, semua hal lain itu tidak penting. Setelah Gu Qingqing menenangkan hatinya, ia mencurahkan 100% pikirannya pada pekerjaan. Meskipun ia tahu sangat jelas tentang kemampuan Su Zijin, lawannya itu adalah seseorang yang ingin mendapatkan hal bagus tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, Gu Qingqing masih tetap sangat mementingkan pekerjaan kali ini. Gu Qingqing dan Su Zijin menyerahkan rencana detail masing-masing tim pada hari Jumat. Mereka mengira Lin Zuyi akan segera mengumumkan. Tetapi, tanpa disangka, Lin Zuyi malah tersenyum dan berkata, rencana ini tidak akan diputuskan oleh pihak kita. Kita harus menyerahkannya kepada grup Leng dan membiarkan Presiden Leng yang memilihnya secara pribadi. Su Zijin mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, kalau begitu, pasti aku yang akan menang. Karena bintang iklan kali ini, seharusnya kakak Zipei. Gu Qingqing sedikit terkejut ketika mendengar nama Su Zipei, tetapi tidak mengatakan apapun. Hanya saja, ia tidak menyangka bahwa di sore itu ia akan kedatangan seorang tamu tak diundang di rumah. Selanjutnya bab 203 tamu tak diundang, 2.